Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ad-dunya salah satu ayam yaumu amsi qad ma biyadika minhu syai'un yaumu ghadin la tudriku amla wa yaumun anta fihi faghtanimun. Sadaqallahu azim. Bapak Kepala Desa Tebet Pacu beserta perangkat yang kita hormati, Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garib yang saya hormati, Yunda atau Dodo Mary yang berbahagia, Meriani Gen, lebih populer Mary Toyota, dan anaknya Elisa Ermasari, caleg DPD RI nomor 7 Bajau Pit. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Klem acara ngan Elisa yo nak Sukaraja. Bila yo nak yo jam setengah 2 B nak Kelurahan Padang Serai. Kemen B nak Talang Jarang Seluma. Men Sukaraja igai. Sebilai tablik akbar Masjid Taqwa Simpang Harapan. Habis nak Tabak Nanjung. Malam keberikutnya sapui tanggal telau uku berangkat umroh. Kalau Januari berangkat umroh. Apila umroh sepakku gratis lah. Cuma bayar tiket pesawat dengan hotel bayar. Bapak Ibu, Titi tegak koti. Titi ya tun sekayun kleu woi. Adeu caroy, sim caroy nak tetap tiak nak kades. Sekayun ibu kati? Sekayun ilir, sekayun ilir atau sekayun lot. Wasiat ti. Binika kati? Salah ada bujang pacu ayo. Kak Ilian Tori, dia tun kap. Pelambai temnai janjai Elisa kalasim nang ngan Pak Yulian Tori. Pada Elisa kalau simnang si bele igamnyo. Ningok ke tidak? Kami coba janji asa. Tahu yang janji? Beliau yo ngurus SPBE nak kap. Oke, makasih. Uku gemneng milau ngan Elisa karena Datu Elisa yo masih seketurunan lemeu mis kepuyangan tetun kap tiak Elisa yo pasua ino edo kunemasa gene iri hadi calon bupati Benteng buye jadi tapi pensiun sekda Seluma. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang pemilu yosiang cobulia netral. Catak kiliak kuku netral baik cobulia. Gemne coba kalau lagi pacap setom atau motor kasang gigi nak netral. Lak klik janom gas ca buka panu ca. Gerong-gerong motor
lagi gini netral. Tai ne copan. Makone cabuliak netral. Presiden telau calon. Nomor 1, nomor 2, nomor telau. Kau nganapi Pak Ustad? Ukuyo milau ulama lai. Ukuyo casi ulama Ustad Titi. Ulama layo barak tabu Abdul Somad, Adi Hidayat, Abdul Somad milih Anis, uku Anis. De masyarakat kete-ketene terserah. Lak milih nomor 1 silakan. Lak milih Anis boleh. Colak gitu ayo coba salah. Kalau tenang pilihanku. Nah, DPR provinsi bila perlu menurutku sepakat mulai kunir perbo sapi turan. Api calon gila demuruak dalen doa baik ini lihat. Lamu gua kai janjai kalau Elisa casin namsi luasan Indonesia. Nagi caleg untuk DPR provinsi Kuni Dapil Bengkulu Utara Bentengnya. Misalnya siap si meken fakta integritas, kalau si temut si demuluak dalen jak kunui si pang padang betua sapi perbo boleh ya. Cotom suarongan si janjai tenungau kunui tegi miliak cata petuan untuk caleg ado belek ngan masyarakat kete isosia jungku saranku. Ya kalau misalnya kedau sadui Turan 1-2, Telang Donok, Telang Jamau, Pacua, Banyumas Baru, Pasar, Banyumas Lama, Salam Harjo, kemudian Perbo. Bipaca si temut dokersai. Kira-kira amun tersepakat. Api dilak nukung tapi si siap temeken fakta integritas temut sina anggota DPR provinsi si demuruak dalen teh. Dah usah bagus hot mic sekitar puluh senti baji bapa. Cok lo silak libai ke keliba 12 meter bagi makasih. Ada apa paling cuan? Lamun ukur gubernur jika semudah dia. Doa untuk masalah. Nah masalah DPD Elisa Ermasari. Bung. Kalau ku minat tulung aku, pacak cak. Minat tulung mak bio aku. Tulung buka. Keberatan kata. Cak. Doa contoh baik. Kalau tun minat tulung, pacak tetmulung tulung. No. Elisa kan minat tulung. Nyema-nyema tekoi no nak kom no. Tutup Toyota belanya. Nak tulungan itu. Masuk tu cak tulung. Just go. Kemak saya cobloh nomor 7. Sudah le. Lah si ulau ne, lah si awak ne. Aman demukung Elisa casid dukung. Loi selawiye. Patia pinggang ke sana. Coblos baik. Nah Bapak Ibu jelas kira-kira kan? Api gini lihat nu Ustaz lah Elisa bah. Ada untuk te. Karena dia masih rumpun te. Bapak Ibu yang saya hormati, Elisa ya giung ai. Umurnya telah puluh. Harapan minasnya gilai. Kuak tanak kerkap Kak Yulianto Riat Mingwa. Dodo Meri maja uku untuk mulung anaknya agak kemteratlan. Karena jano ada kebanggaan sendiri. Unyo umur provinsi Pulau ilmu pula ilmu tahun. Waktu hukum calon ngan Agus Rindo umur provinsi 27 tahun. 27 tahun provinsi Pulau
nanti agak dikup gubernur tunjang. Maka uku ije wakil terus kena ije gubernur do pun ke squad. Bimo kasih apa? Tapi sejarah cana mubah lem. Catatan sejarah ade gubernur tunjang asli ino kutunjang tiak kutunjang tun matang pacua ije gubernur cana mubah sejarah walaupun itu kestun. Alhamdulillah. Nama kota yo silahkan masyarakat gunung gedung yo uneng pernah mada buliak kememnya umat sekolah do oba gunung api git mat sarjana ada usah honor pelabai kuat TK biade kena umat sekolah silahkan jano de kuang ne temurus samo-samo kemela umum naik cade tanah nak umum nak pio tapi mbak kelmengen bicara buliak unyo beribut nak padang undar hukum ada anyo ada mbak garang umum kelmengen mbak garang pakai DJ kayak garang DJ bahasa kru ya aduh silahkan nak bao ada nyoa sotos mau pulak pun amun sidup kete ada game ninggal ne nyoa abuas yang WA be naik ke memak nyoa ada tu meninggal kema cuman mbak tembang naik ke mela umum suak tu nyoa coa nyoa nu dau tuai kemela nyoa kema tapi kitung kena ada buat lah cak sesuai musibah ngomong ya lalu di musibah leun diumum yo karena dia perencanaan ragam nah gini nawi obah aduh kira-kira tulung terjaga cuma gicalak pasuk ngan itu ya bu nanogo anak semumat nyo aku mau si belen sade ibu yo tak lu aduh kemudian maksudku nyoayo pada tuan nyoa kelapa genja amun gambar na kelkat speaker go buah bibuah sesiang kelkat kalio bibuah sih ije kira mak ngulur sampai ngulur mak sampai ngulur amun si betoa ije harapanku sikak kita nengak ada seperempat hektar ada tengah hektar temanem sawit tanggung atanem nyoa kunih melanio siang amun si seribau de buah membuat ne 2 pelak mau buah 2 pelak mau ribau amun nyong ayunyo elmo ribau de buah tun jemuana de puluh ribau melane temak kunio cuma mau si buah kila dan nak sade dusun cuup duai masjid di belau ada polsek doa bantuan tun hibah kalau ada tun temanye ada tanah ca ukulak membangun masjid total de buat masjid membangun kada nak pio kalau ada tulak membangun masjid kada nak pio masjid pacua ciga silaya igai cade pelabai parkir ne cade WC ne item bangun masjid Nabi ge pada ke uak Pak Ustaz laumbung sapi tu ajo naga kedak gemnyo nenga masjid belakang yo pelabai muko yo lapangan parkir kete uak ige mapkeun telang donong Pak Ustaz uak ige mapkeun budian Pak Ustaz binada aku ngan tiak can amun lak kenapkeun Sabtu pio lago sih tiap tun jua para nak pio silahkan supaya rami telang Jamal Pacua Banyumas Baru peken nak pio telung 5 kilo casi tekemu na pacak si jemuamnyo kamun dijabkeun mah mak na peken pelweng na peken pelberak game na pelberak 25% usulan dari orang Jawa, kan banyak orang Jawa jangan bahasa Jawa. Oh, enteng tekan jari tuh.
Aku ya ora weruh. Orang ngerti. Lah. Wah, ora dikandani tekan mahal. Iki wis ente iki. Pripun iki? Aku ya weruh. Kaya weruh jang kabeh. Wingi wong tekan jauh nih ireng-ireng saiki wis putih-putih. Mangan opo iki? Ade dekune Jawa casi nama sojang dah. Paksa itu bahasa Melayu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi kalau ada orang nak bangun masjid membantu, masjid dusun Curup tuh itu dibangun orang. Kita cuma nyiapkan tanah baik. Nah, bangun di sini. Nggak usah besar, 50 kali 50. Lagi gunung masjid lah, karena tun calak masurau tu, karena surau tertiti. Coba kalau surahnya lain, lak sim guling, lak sim ngulua, lak sim naik, naik. Rayo tang jambau nakut temnyo. Nih bahasa jangigai. Itu. Orang Banyumas baru kita angkut ke sini lebarannya. Sama-sama itu kita undang ustadz dari luar untuk lebaran Idul Fitri di sini lapang ini pacak 3 dusun ini tanah ini saya siapkan. Bapak Ibu baru kita ceramah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elisa nomor kedau. Ingat doa baik. Bapak Ibu, kata Rasul, sayati alaikum zamanun, akan sampai kepadamu suatu zaman. Zaman apa itu? Cirinya dua. Apa yang pertama? Takarrabuz zaman. Takarrabuz zaman kok waktunya terasa begitu cepat. Setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, sehari terasa sejam, sejam terasa sekejap. Lah sampai belum zaman itu? Lah sampai. Cepat nian tahu-tahu lah Desember. 3 bulan lagi landak puasa. Alang kecepatnya zaman ini. Alang kecepatnya waktu kini terasa. Yang kedua cirinya takarrabul aswat. Takarrabul aswat tuh artinya pasar mudah diakses. Mudah tak ngakses pasar kini? Zaman saya masih kecil, nak ke pasar Lubuk Durian berjalan, nangis dulu. Caprai dengan kaih mulado. Nangis, nak nangis, nak main no. Apa kendak tu nak makan es parut? Nak makan mie goreng ansabi. Ada besar dulu tak kalau gini. Berjalan ngikut mak tu bawa cabai, bawa terung. Bayangkan dari Tempat Pacur ke Lubuk Durian. Kini diupah 5.000 dan ndak orang jalan. Sudah tu muncul mobil. Kini pasar tu tinggal tekan HP. Cabai 70 bisa COD. Kemas gig kue klik sampai cabai bayar di tempat. Lah sampai belum zaman itu? Lah sampai belum? Lah pacak orang sini COD. Samolah sampailah artinya tuh. Kalau 2 tanda ini sampai, nah ada 2 akibatnya. Apa akibatnya? Pertama, tasrul kazib. Yang kedua, tasrul fitan. Ngapa? Banyak masalah sosial di masyarakat.
Lakinya merantau ke Malaysia, ninggalkan anak seorang, nanggung kerja situ. Alhamdulillah balik ke sini anaknya lah 3. Macam mana? Lakinya di Malaysia, ninggalkan anak 1, balik anaknya lah 3. Masalah sosial kondisinya. Suami berduit, motor ada, pulsa cukup. Apa yang dilakukannya? Ngechat laki orang. Tapi bukan orang Pacur, orang Papua. Sawit ada, tahan panen malam. Karena panen malam lewat batas ambil sawit orang. Tipu menipu banyak. Kalau saya tim sukses Elisa, jangan khawatir sah. Dusun itu saya pegang, dusun itu saya pegang, dusun itu saya pegang. Alhamdulillah, suara tidak dapat, duit punah. Tipu menipu. Kondisinya ribut rumah tangga, ngeri kita nih. Jangan-jangan banyak yang tidak cocok lagi berumah tangga. Apa? Ribut dikit, cai kita. Kau mak kominanyo, mak kominanya. Cai kau dah itu makanya. Sao. Kos nak kunian be. Sao. Cerai sekali, balik boleh. Ribut lagi, cerai 2 kali boleh. Ribut lagi ketiga kali, tidak boleh imam mengakurkannya. Kecuali Tino tu nikah dengan lanang lain dulu. Pas nikah dengan lanang lain, lebih elok dari laki yang selamanya. Selesai. Ribut boleh, jangan ngomong cerai. Tidak boleh. Ini masa ini kira-kira yang kita dapatkan gini. Zaman inilah sampai orang tidak perlu nak ke Bengkulu cari dasar batik. Cukup di COD cot. Dulu bayar listrik, bawa kartunya ke Lubuk Durian nih. Nunggu sehari. Pak Junaidi, kedau bu. 7 otoh laco tak cikuk dah Mien belek kila nanya. Balik lagi, duitnya kurang. Kini pacak bayar listrik lewat HP. Anak kuliah di Unim. Ya, orang nak bayar duit kuliah berapa nak? Buat rinciannya, duit semester sekian, duit sini sekian. Tanya dengan orang Yonian ini yang sudah kuliah tuh. Ayo mang, kirim. Jangan langsung kirim, tanya dulu. Siapa tahu anak ngicu. Selesai, tidak usah nak ke Bengkulu. Hebatnya orang sekarang. Kusironnya stombah, taci coa. Ada mobil tanpa DP. Bayar kreditnya bayar. Pacak galau. Kini, kalau ndak, zaman inilah sampai. Apa yang bahasa kita perbuat. Pesan saya cuma 2. Ini hari Jumat. Sekarang ini zaman itulah ada tanda-tandanya. Waktu begitu cepat. Pasar begitu dekat. Kalau ini sudah sampai, pesan saya 2. Yang pertama, jangan nian tinggalkan sholat. Hei, casi sudah keh niang benar. Memang tidak selesai dengan sholat. Tapi kalau kita tidak sholat, apa yang kita harapkan? Saya pernah nengok sinetron PPT, Para Pencari Tuhan. Itu. Ditanya oleh Bang Jack tuh, ngapo kamu tidak di masjid? Ngapo kamu tidak sholat? Itu. Belum bang, belum dapat hidayah. Apa kata Bang Jack? Kita ini orang miskin.
Orang bodoh, orang susah, banyak masalah, tidak sholat, istimewanya kita di mana? Istimewanya di mana? Saya memang tidak tahu nasib itu nah. Kaken tiap iya pernah meneteskan air mata orang yang masih hidup. Nengok kami di bedengan kecil, nak tidur itu tidak pacar. Saking kesempitnya, kira-kira batas ini. Itu orang yang masih hidup. Luar biasa. Minjam duit dengan orang biasa baik. Saya pernah minjam duit dengan orang, minjam emas 20 gram, harga 20.000 waktu itu. Naik jadi 80.000. Baliknya tuh warga, harga pas 24 ibut kelayo, caci kericing. Dari mana itu? Dari Allah. Luar biasa. Nah maka untuk itu kita ini kadang-kadang berhak. Maka saya katakan tadi, dunia salah satu ayam. Dunia ini cuma 3 masa. Yamu amsikat madiadikan min saya. Hari kemarin, tidak usah dia ingat-ingatnya lagi. Mantan gubernur, mantan, tidak usah, tidak ada gunanya lagi. Karena lah lewat. Kami pernah, kayo dulu, tidak usah. Woi aku dulu kembang desa, kini buntang desa, tidak usah diingat lagi. Tidak usah, itulah lewat. Yamu godinlah tudri atud kamu. Hari esok, nak ngapo kita mikir besok? Belum tentu hidup sampai sore kelak. Ay, aku renyengnya mikirkan anak-anak. Anak-anak ada yang mikirkannya, Allah yang mikirkannya. Hamzah butuh huruf sadaria, tidak baca-baca. Anaknya baca jadi ustaz, tidak disangka. Pernah saya ceramah di Kerkap. Alhamdulillah, orang Kerkap bingung. Tu nipu dia, tun pacu aku masa ya. Pertama kak, aku ceramah di Kerkap. Saksinya lah ninggal tuh, Yunus saksinya. Lah tun pacu bini ke meu dia. Tun pacu ada anak api, anak Amsah. Saya Amsah sejasi si bodan. Baru orang kenal ditanya, tun pacu aku. Oh, lah. Nah, itu. Jadi hidup kita ini tidak perlu kita mikir macam mana bentuk nasib dan sebagainya. Kita jangankan berpikir nak terbeli mobil. Dulu sepeda poni itu tidak terpikir tidak terbeli. Kini siapa rumahnya tidak bermotor? Kinilah malas orang nonton TV karena HP-nya selebar-lebar bantal. Jangan mikir masa depan. Masa depan tu tidak pernah mikirkan. Wa yaumun anta fihi faqad. Kini amencam jemaat bila yo be ciga bakat temam jemaat seumur hidup jemaat bila yo. Mingau siang belum tentulah banyak orang stroke tanpa sebab. Banyak orang mati tanpa sakit. Ini Jumat ini kita tidak datang. Orang galah bertanya, nyen Ustaz, 3 kali berturut-turut Jumat itu kalau tidak datang kafir. Sekali tidak datang Jumat, sakit tidak, halangan tidak, badan sehat, tidak Jumatan kafir lah dia. Itu. Tino juga model itu. Rasul pernah nengok waktu Isra Mi'raj berserak di neraka tu Tino galau. Hadis ini. Ya Allah, api si do Jibril lah umat nu deh. Lah ngapo pengajian rajin Latino iyo, solat rajin Latino iyo, puasa rajin Latino iyo. Ngapo maksud melawan dengan laki? Itu penyebabnya. Depatak neraka. Kata Rasul, kalau aku pacak nyuruh manusia sujud, aku suruh perempuan itu sujud kepada suaminya. Jadi kalau Rasul boleh nyuruh, ibu-ibu itu harus sujud kepada suaminya. Yang lanang tidak ada hadis macam itu. Nah maka
hidup ini boleh aja penghasilan lebih besar bininya daripada laki, tapi tetap harus hormat dengan suami. Boleh aja istrinya sarjana, suaminya tidak tamat SMA, tidak masalah, namanya jodoh, tapi tetap hormat. Apalagi suami lita, suami bertanggung jawab, dilawan seperti itu, tidak berkah rumah tangga. Yang pertama, zaman ini jangan tinggalkan sholat. Anang ino anang. Sholat itu bukan untuk dina. Aku sampaikan dengan Elisa, dek, jangan ngarap dengan orang baik. Tengah malam kau bangun tahajud, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebelum masuk kedua, saya ceritakan kisah menarik. Tapi ini bukan di tempat kita, di Jawa Timur. Saya kutip dari Profesor Dr. Kiai Haji Imam Mawardi, pengasuh pondok pesantren Alif Lam Mim. Kiai Imam Mawardi cerita ada orang lanang, mukonya tidak boleh ngomong buruk, tapi tidak ganteng. Lanang ini bukan buruk, tapi tidak ganteng. Dia nih rajin ketemu kiai. Suatu hari dia ngomong dengan kiai, kiai, boleh tanya? Boleh, kata kiai. Aku model mini wajah ini mungkin tidak berjodoh dengan Tino cantik. Kata kiainya, tidak ada yang tidak mungkin. Nama lanang tu maaf, Sulaiman, panggilnya Sulaiman, orang Madura. Ngapo, kata kiai? Aku naksir dengan Fatimah, cantiknya Tino tu. Fatimah ini anak Zubaidah. Zubaidah ni jando 4 tahun. Jadi macam mana caranya, yai? Caranya kau PDKT. Apa PDKT itu, ya? Lah kau nih lanang tidak gaul. Pendekatan, kenalan. Tak apa-apa SKSD. Apa SKSD? Lah kau nih hebatlah kiai daripada kau nih. Sok kenal, sok dekat. Datang dia ke rumah Fatimah, kenalan. Sudah ya kenalan. Kau tahajud tiap malam, berdoa. Sulaiman ini tahajud tiap malam, berdoa. Doanya unik, Bapak Ibu. Apa bunyi doanya selesai tahajud? Ya Allah, jodohkanlah aku dengan Fatimah anak Zubaidah. Kalau dia tidak berjodoh dengan aku, ganti jodohnya supaya aku jodohnya. Kalau takdir kami tidak samukan, ya Allah, takdir ini. Tiap malam dia boleh berdoa macam itu, ya? Boleh, kata dia, senyum aja kiai. Setahun dia berdoa, Sulaiman ini. Lalu dia ngomong, kiai, yai, lah setahun aku tahajud ini. Macam mana? Besok pagi Jumat jam 6 kau main ke rumah Fatimah. Alangkah cepatnya. Itu waktu Az-Zahra, waktu yang barokah. Jam 6 dia lah sampai ke rumah Fatimah. Assalamualaikum. Siapa dan jabah? Siapa di luar? Kulla Sulaiman. Aku Sulaiman. Kata maknya, nah, Fatimah baru keluar. Jalan pagi, tak ketemu. Tidak. Ada apa, Mak? Nak ngobrol dengan ibu aja tak apa-apa. Naik. Kata ibu Zubaidah ni. Fatimahnya jalan pagi. Ada ibu Zubaidah, maknya Fatimah. Ada apa, Man? Kata Sulaiman ni, Bu, last tahun aku kenal dengan Fatimah ni. Kalau boleh dan ibu berkenan, aku nak melamar Fatimah. Nangis ibu Zubaidah. Terkejut Sulaiman. Ngapo, Bu? Maaf kalau tidak berkenan, tidak apa-apa. Tapi boleh aku tahu ngapo ibu nangis? Kata ibu Zubaidah, Man, ngapo dengan Fatimah, ngapo tidak dengan aku aja?
Kata Sulaiman, maaf bu, aku setahun ini tahajud minta berjodoh dengan Fatimah. Asal kau tahu man, sejak kau naik pertama tangga rumah ini, aku juga tahajud minta berjodoh dengan kau. Kata Zubaidah. I tak tahu aku bu, aku balik dulu. Bingung. Sambil balik tu nyepak-nyepak betul gini yo. Cowok mana Zubaidah. Fatimah. Bingung. Ngapa Zubaidah? Sampai ke rumah Kiai, cak mana man sukses, meleset. Yai. Lain yang ditembak, lain yang kena. Lah macam mana? Yang ndak dengan aku tuh Zubaidah. Fatimah dah ada di rumah. Iya. Kau solat lagi. Solat apa? Solat istikhara. Solat istikhara tu menentukan pilihan. Nah. Kita ni kadang-kadang solat istikhara ni disotos, didotos, disotos. Bukan cak itu. 13 malam Sulaiman solat istikhara. Zubaidah, Fatimah. Akhirnya ngomong kayak, yai, sudah, macam mana? Zubaidah lah, yai asal betuna. Akhirnya dilamar Zubaidah. Disiapkan persiapan, undangan dicetak, gedung. Anak orang kaya. Luar biasa. Sebulan sebelum nikah, persiapan lah full, matang. Undangan lah beredar. 10 hari sebelum nikah, Zubaidah tertumbur becak mati. Kepalanya terdorong ke sungai, anyut di sungai, mati. Selesai. Habis nego hari, orang keluarga Zubaidah nanya, macam mana urusan dengan Sulaiman? Kata yang lain, macam mana urusannya Zubaidah meninggal? Ya tidak pacak itu baik. Sudahlah, nikahkan baik dengan Fatimah. Nah akhirnya berjodoh juga dengan Fatimah. Jadi ingin saya sampaikan, macam-macam belit-belit hidup ini, perjalanan hidup kita ini untuk mencapai ketujuan tuh macam-macam bentuknya. Elisa kalau tidak balik dari Inggris mungkin tidak sampai ketemu kita, tidak pacak mewakili kita. Alhamdulillah. Itulah makna daripada kita solat. Minta dengan manusia itu sekali kita macam minta. Nek percubai wo, mak ba. 2 kali. Nek percubai wo ke mak ba. Mina percubai maka kau tanam misalnya. Itu kalau manusia. Kalau dengan Allah, tiap malam kita minta, Allah senang. Jangan minta duit 100-200 ribu kecil go. Minta 1 miliar, 2 miliar. Dari mana? Dengan Allah. Kita ni mana masalahnya? Kita sibuk nyari rezeki. Yang ngatur rezeki itu malaikat. Biar malaikat yang datang kepada kita ngopor rezeki. Macam mana bangun jam 1 malam, solat tahajud 8 rakaat, solat hajat 2 rakaat, solat taubat 2 rakaat, solat witir 3 rakaat, membaca Quran 12 juz. Tunggu rezeki akan sampai dengan kita. Bikin Tuhan terkejut. Kita sembahyang Jumat beda, sembahyang 5 waktu beda. Yang kedua, kalau sampai zaman seperti ini, usahakan banyak-banyak berzikir, jangan banyak carut. Ini pas yang kesatuan, cok. Ngomong apa? Itu berjadi di smart laut upan pita nemu kupen. Astagfirullahaladzim. Tidak ada yang lewat. Akhirnya itulah anak kita galak celaka tu karena mak belek kupan kupen lah kau maju aja. Alang kekasar. Itu orang rejang dulu. Orang rejang kini lebih kasar lagi. Apa yang dipakai? Zikir. Kita berjalan la ilaha illallah kata kita. Biarlah itu. Pang jatuh la ilaha illallah. Pang getua la ilaha illallah. Siapa tahu pas kita la ilaha illallah mati.
Jatuh dari motor, pak, la ilaha illallah. Si game ubuak dewe, we sudah mengucap baninga, alangkah eloknya. Jatuh dari motor, ngucap la ilaha ninggal. Pas jatuh, abas mak lawat pan pita, mau sik mak kumang, mati. Tidak ngerti, sudah ngomong pusmat pita, mau sik kumang, mati. Itu kata-kata terakhir kita. Nabi asokan zikir. Sambil membuat kopi suami, la ilaha illallah. Ti si materi aku ya. Si materi dia pada wajuna yo, la ilaha illallah. Berkah kopi itu. Kene mbak cibok mau ne. Lam siat ya mak laut cap tinggal tek gunung tek silai ne. Gara-gara la ilaha illallah kan lihat kila. Coba si mbak mesin kenal. Aduh. Tapi kalau kita rajin berzikir, siapa tahu pas berzikir kita la ilallah. Hidup ini kita tidak nentukan. Yang nentukan Allah. Siapa tahu rezeki Elisa bagus kelak. Siapa tahu dalam dia duduk kelak dia ngomong, saya tidak bisa menentukan rezeki. Cuman ada 5 peluang untuk saya berangkatkan umroh. Siapa yang pacak umroh, kumpulkan KTP-nya, nanti kita kocok secara terbuka. Yang turun keluar KTP-nya itu yang umroh. Kita minta kepada dia, Allah, lah aku mem Ka'bah ya Allah, gen ruman Ka'bah, oh amin ya Allah. Gelandang putar keluar namanya. Bu Ngati 6 dari Banyumas Baru. Alhamdulillah. Tidak tahu kita. Misalnya seperti itu. Karena dia minta kepada Allah. Jangan minta kepada, maka itu zikir. Itu zikir dan zikir. Terakhir, mudah-mudahan keselamatan ada pada kita, keberkahan ada pada kita. Daerah kita ini berat, ekonomi berat. Sekarang ini kalau berdasarkan harga tahun 2003 kemarin, ya Allah, beras naik, cabai naik. Sementara kita tidak punya lahan model itu. Apa yang bisa kita perbuat untuk itu? Maka banyak-banyak berimprovisasi. Bila perlu lahan kosong, tanam pucuk katu, bonsainya katu. Kalaulah batas 5 kebot ca ini tidak temakan lagi, ada bayi tukang sayur nak nawarkannya. Berapa sekebot? 1.000, 5.000. Pacak kita buat. Sawah yang kosong, tanam. Saya punya kawan Taufik namun di Arga Indah. Sawah kosongnya ditanamnya poong galo, paku. Saya nak pesta caca kemarin, 2 karung besar bertinggi dari aku. Tujuan data tukang bawanya. Di mana kau ngambil pik ditanam di sawah, poong tanam, alau kelaliungannya harganya 1.000. Mak temu ngau kemian bayi mai terminal kula 1.000 sekebot. Road hitung kebot. 100 kebot 100.000. Tukang sayur jual 35.000. Poong pacak. Casi sudo kayak momen HP bede. Di mana guys? Sudah bebedak guys? Mau nanggak no guys? Tidak selesai dengan itu. Maka usaha. Insya Allah keberkahan buat kita, keberkahan buat Elisa, dan terima kasih Elisa mau menjadikan Tebet Pacur Lapangan tempat dia pamit dengan kita. Elisa nomor baju. Kita nolong orang dengan duit, kita tidak berduit. Nolong orang dengan tenaga, korang punya pembantu.
Nolong orang dengan doa, doa kawan lebih hebat dari itu. Tolong dengan besi, coblos, cang, sudah selesai. Tidak berat itu. Tinggal kita mau atau tidak. Yang tidak ingat, saling ingatkan. Yang lupa, banyak bertanya. Itu. Suatu saat nanti bukan Elisa nolong kita, tapi orang lain yang dihadirkan oleh Allah untuk membantu kita. Ada bejalan luar biasa. Saya pernah nengok ada tutup nih warung di pinggir jalan. Lanang nih pakaiannya kotor itu. Boleh minta es teh bu? Saya tidak punya duit. Boleh katanya. Dibuatnya es teh, sudah tunjuk lari ke rumah. Bawa nasi bungkus. Ini mas, weh lanang tuh makan. Begitu dia lengah, lanang tuh keluar. Pergi dia. Tapi begitu dia buang sampah tadi, ada duit 500.000 di situ. Itu cara Allah mendatangkan malaikat kepada kita. Yang jangan itu kide atei. Saya tutup dengan cerita buruk hati, busuk hati. Ada kisah orang miskin dengan orang busuk hati, orang hasad. Kata orang kaya, kamu berdua nih tinggal minta by duitnya, aku kasih. Dengan catatan, siapa minta pertama, yang kedua nih dapat 2 kali lipat. Misalnya kata orang miskin, aku nak 100 juta, yang orang busuk hati langsung dapat 200 juta. Kalau orang yang busuk hati ini ngomong 1 miliar, yang miskin ini langsung dapat 2 miliar. Pada gigi de atei acoa, aku ada no dah. Dapat baik gaya ni deh. Kata yang miskin ni, maaf, coa aku gimana no coa. Lah sekeleng tapi. Akhirnya sampaikanlah kata orang kaya, duitnya aku siapkan. Nunjuklah orang busuk hati itu. Aku apa? Pecahkan mata aku ni sebuah. Lah kata orang kaya, ngapo? Aku nyuruh minta duit. Tidak, aku tidak nak duit. Aku nak pecahkan mata sebelah. Ngapo? Yang dia ni kelak pecah 2 matanya. Yang orang miskin tu pecah 2. Itu saking kebusuk orang busuk hati itu. Jadi kalau orang busuk hati itu dia tahan menderita demi orang lain lebih menderita. Tidak bagus model itu tuh. Tak Elisa tinggal ngait tak cah. Lah cah muda amin ngait daya. Tapi Allah akan datangkan barokah dari orang lain, buah dari pertolongan kita. Ada ayat lepas itu, ada manja abil hasanah falahu asru amsalnya. Siapa yang berbuat 1 kali kebaikan, maka 10 kali lipat balasannya. Demikian, mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Mohon maaf. Tablik akbar pulang kampung Bapak Al Ustaz Haji Junaidi. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu. Tadi sudah diajarkan belum yel-yelnya? Sudah. Nah, kita tes dulu. Elisa Armasari, menang. Nah, karena arti dari menang telak itu adalah perkataan itu sebuah doa. Jadi memang Elisa ini nak menang telak niat untuk di wilayah Bengkulu Utara. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Serta bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat Elisa cintai dan Elisa banggakan. Jadi Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang belum kenal dengan Elisa. Jadi kalau Elisa ini memang orang Bengkulu Utara. Kami Tunkap di Kerkap, di Pasar Kerkap, dusun kami. Jadi untuk calon DPD RI itu salah satunya orang utara itu ada Elisa. Mungkin Bapak Ibu kalau banyak kenal dengan Ibu Elisa, mamanya Elisa nih, kalau banyak orang kenalnya Mary Toyota. Nah mungkin kalau Bapak Ibu nak beli stom, nah minta diskon lah besar-besar dengan Ibu Mary. Jadi biasanya Bu, Pak, kalau akhir tahun ini biasanya diskon cuci gudang. Ada tak Pak diskon? Pak? Ada. Nah kata Mama khusus pas nian Pak UJH Bali Dusun, Mama Bali Dusun nyok kasih diskon besar-besaran. Tepuk tangan dulu.
Jadi di sini Bapak Ibu kalau nggak beli stom, nah Ado, Ayunda kami, Ayu Titi, terus banyak di sini orang-orang Toyota. Kelak ditunggu. Jangan lupa ya. Siap. Aduh, DP 0%, 0 rupiah itu. Nah, DP khusus mobil, tidak mobil segalo, Pak Bu. Ada mobil-mobilnya yang bisa DP 0. Tapi bulan itu aja, bulan depan enggak lagi. Nah, secepat mungkin berarti ayo. Secepat mungkin. Stok terbatas. Stok terbatas. Bulan itu tinggal berapa hari lagi kan? Betul. Jadi Bapak Ibu, kalau Elisa itu memang berbisnis juga seperti Mama, tapi memang Elisa itu tidak di bidang Toyota. Nah, kalau nak jalankan stom itu diisi dengan bensin. Nah, itulah jualanan Elisa sehari-hari. Jadi kami berkesinambungan, Bu, dengan antara Mama dengan Elisa. Jadi kalau Elisa itu bisnis di bidang energi, yaitu SPBU, SPBE, dan agen gas LPG. Dan untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, itu pengisian gas 3 kilo itu di tempat Elisa, Bu, Pak. Jadi lokasinya itu di Bengkulu Utara juga di Air Napal. Mungkin kalau Bapak Ibu lewat Air Napal, ada Tugu Polwan, nah ke arah Arga Makmur sebelah kanan itu, kalau lurus ke arah Lais, nah kami di posisinya di sebelah kanan. Jadi itu adalah salah satu usaha Elisa yang ada di Provinsi Bengkulu Utara. Jadi Bapak Ibu, Elisa ini memang lahir dan besar di Bengkulu. Tapi setiap bulan Elisa biasanya balik ke Bengkulu Utara karena melihat usaha Elisa di situ. Dan kalau untuk datuk dengan nenek Elisa memang berkubur di Bengkulu Utara, di Kerkap itulah. Jadi kalau tidak ziarah kami selalu balik ke Bengkulu Utara. Nah, jadi Bapak Ibu, Elisa ini putri bungsunya anak Ibu Mary Toyota. Jadi kami hanya 2 bersaudara dan memang sama ibu ini dididik keras dari kecil. Jadi tidak boleh manja. Memang anak Ibu Mary ini dua-duanya tuh Tino Galo. Dan sejak SMA Elisa itu sudah merantau ke Jawa. Walaupun di Jawa itu kami tidak punya sanak keluarga. Jadi pada saat SMA di Bogor waktu itu, melanjutkan juga S1 itu di Bandung. Waktu itu Elisa mengambil di Institut Teknologi Bandung jurusan bisnis. Setelah itu nak merantau lagi. Nak merantau pada saat itu Elisa sempat mengambil S2 ke Inggris. Nah, pas ke S2 ke Inggris kok minta antar dengan Mama. Tapi Mama enggak. Karena takut tidak baca balik, nyokeceknya udah baca bahasa Inggris. Jadi pada saat Elisa S2, Elisa sempat pulang ke Bengkulu karena pada saat itu Ayu menikah. Biasanya Bapak Ibu, kalau nyo anak bungsu, anak Tino, biasanya galak tuh kena perangkap emaknya. Nah, iya kan yuk, nah langsung dianggukan dengan Ayu yang di depan. Jadi Mama sampaikan bahwa tidak usah nak balik lagi ke Inggris. Mama ini sendiri, Mama tidak ada kawan. Ayu kaulah belaki. Kelak kalau kau di sana kau dapet bule. Tidak balik lagi, kelak anak Mama hilang. Walaupun berat hati Bapak Ibu, tapi Elisa tetap nurut. Karena Elisa percaya bahwa restu Allah itu adalah restu orang tua. Jadi berkat Mama tadi, nuruti kecean Mama, memang Elisa tidak dapat bule, tapi dapatnya Pak Le, Pak. Jadi karena suami Elisa orang Jawa. Kalau suami Elisa itu aslinya, kalau bapak mertua itu dari Temanggung, kalau ibu mertua dari Madura. Jadi kalau anak Elisa campuran, kalau bahasa Inggrisnya half blood, blasteran, tapi blasteran Jawa Sumatera. Jadi Bapak Ibu, di sini Elisa ini adalah calon anggota DPD RI. Tadi nomor berapa, Bu? Nomor berapa, Pak? Siapa namanya, Pak? Bajunya warna apa, Bu? Nah,
Masih bapaknya kalah semangat dengan sarung mak-mak banyak. Jadi Bapak Ibu, Elisa ini calon anggota DPD RI termuda dari seluruh kandidat. Karena pada saat ini Elisa masih usia 30 tahun. Nah, jadi untuk perwakilan dari Kabupaten Bengkulu Utara itu ada 2 orang, Elisa dengan Bapak Imron. Nah, jadi di sini ini adalah hajatan besar. Hajatan besar karena Elisa membutuhkan suara yang banyak. Nah, Elisa nanya, Bapak Ibu siap memenangkan Elisa? Siap Bu? Nah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, walaupun Elisa ini paling muda di antara seluruh kandidat, tapi jauh sebelum Elisa mencalonkan diri, Elisa ini sudah berbuat. Jadi Elisa itu punya visi, yaitu BBM, sesuai dengan jualan tadi. Apa arti BBM itu? Bukan bensin tapi ya Pak ya. Jadi yang pertama itu adalah berkarya. Jauh sebelum Elisa mencalonkan diri, Elisa sudah berkarya dengan cara membuka lapangan pekerjaan di setiap titik-titik lini usaha Elisa. Dan alhamdulillah sekarang berkat mentor ibu yang sangat luar biasa, Elisa sudah bisa mengembangkan usaha di 7 kabupaten, 1 kota, dan Pulau Enggano. Jadi Bapak Ibu, Pulau Enggano ini kan masih masuk Kabupaten Utara, Bengkulu Utara. Jadi untuk di Bengkulu Utara, Elisa itu sudah memiliki 2 usaha, SPBE di Air Napal dan satu lagi SPBU yang ada di Pulau Enggano. Jadi kalau Pulau Enggano ini Elisa sedikit cerita bahwa dulu sebelum Elisa masuk ke Enggano, harga solar dengan pertalite itu sekitaran harga 15.000 sampai 20.000. Berkat Elisa sudah masuk, sekarang harganya sudah sama Pak, seperti kita di darat. Dan untuk stok pun juga selalu terjaga. Karena setiap bulan Elisa selalu mengantarkan 70 ton untuk pertalite dengan solar. Jadi itulah salah satu bukti apa yang sudah Elisa kerjakan untuk Kabupaten Bengkulu Utara. Dan yang kedua itu adalah berdaya. Karena sudah berkarya tadi, Elisa memberdayakan masyarakat Bengkulu di setiap titik-titik lini usaha Elisa. Jadi yang terakhir itu maju bersama, karena menurut Elisa kalau bukan kita siapa lagi yang tidak memajukan provinsi Bengkulu ini. Jadi di sini Elisa minta tolong Bapak Ibu, minta tolong dengan segala kerendahan hati Elisa, tolong bantu Elisa. Karena ini hajatan besar, butuh pertolongan orang banyak. Elisa ini butuh suara yang sangat banyak Pak. Elisa butuh suara sekitaran 200-an ribu suara. Karena ini dapilnya satu provinsi Bengkulu. Jadi mungkin kalau adik sanak di sini punya keluarga di luar Kabupaten Bengkulu Utara, bisa tolong diajak. Karena dapil Elisa ini sama seperti dapil gubernur, dari ujung Kaur sampai Muko-Muko dan Pulau Enggano. Nah, Elisa nanya sekali lagi, Bapak Ibu siap memenangkan Elisa? Nomor berapa Pak? Bajunya warna apa Bu? Siapa namanya Pak? Jadi Bapak Ibu, terakhir mungkin biar Pak Ustadz langsung ceramah. Kita 14 Februari itu kita ada 5 pemilihan. 5 pemilihan serentak. Yang pertama itu presiden, yang kedua itu DPD RI, yang ketiga itu DPRD provinsi, DPR RI, yang keempat DPRD provinsi, kelima itu DPRD kabupaten. Mungkin kalau adik sanak di sini punya keluarga, punya kerabat, punya tetangga yang calon juga untuk kabupaten ataupun provinsi, itu tidak ada sangkut pautnya dengan Elisa. DPD ini tidak menggunakan partai Bu,
Jadi apapun partainya, DPD RI-nya tetap Elisa Hermasari. Setuju tak, Bu? Jadi tidak menggunakan partai dan tidak ada singgungan dengan keluarga kita yang calon juga. Bapak Ibu, DPD RI itu menggunakan foto. Nanti yang hanya menggunakan foto itu Presiden dan DPD RI. Kalau Presiden itu diusung dari berbagai partai, kalau DPD RI ini tidak pakai partai. Nah, DPD RI ini Bapak Ibu kertasnya warna merah, atas merah, kelak bawahnya merah. Kita ada 12 kandidat, kalau dibuka Elisa posisinya di tengah-tengah. Seperti ini contohnya, Bu. Nomor berapa, Bu? Nomor berapa, Pak? Bajunya warna apa, Pak? Namanya siapa, Bu? Nah, insya Allah tidak akan tertukar. Jadi Bapak Ibu, terakhir Elisa tidak bisa menjanjikan apapun untuk di sini. Tapi Elisa berharap bahwa Bengkulu Utara menjadi basis suara Elisa. Karena memang Elisa dari Bengkulu Utara. Yang terakhir Elisa harapkan bahwa Bengkulu Utara menang telak, di sini Elisa menang telak. Elisa akan kembali lagi untuk menyalurkan dana reses Elisa. Nah, ini Pak Ustadz, di dusun Pak Ustadz kok kalau Elisa balik lagi. Jadi Bapak Ibu, DPD RI ini nantinya Pak pasti punya dana reses. Elisa akan kembali lagi ke sini untuk membagikan dana reses Elisa. Tapi ada satu persyaratannya, duduk dulu baru pacak berbagi. Betul tak, Pak? Jadi sekali lagi Elisa minta tolong dengan segala kerendahan hati Elisa, tolong diajak sanak keluarga, baik yang di Bengkulu Utara ataupun yang di luar Bengkulu Utara. Nah, terakhir Elisa nak pantun, Pak. Jawabnya semangat. Iko jawab cakep apa baes? Baes. Karena rata-rata orang Rejang. Oke, kita baes. Jadi yang Jawa ikut dulu pakai baes ya, Bu. Baes atau api ya, Bu ya. Kentang bukan sembarang kentang. Baes. Kentang ditanam di betungan. Elisa datang bukan sembarang datang. Elisa datang minta dukungan. Baes. Oke, pantunnya bagus, maknanya bagus, dan itu adalah doa. Amin, ya Rabbal Alamin. Siap dukung ya, Bu, Pak. Sebelah siko ada terdengar, Bu. Siap dukung, Pak. Siapa namanya tadi? Jangan Elisa aja, Kak, salah coblos. Elisa Hermasari. Bajunya warna apa? Kertas suaranya warna apa? Nah, ingat ya, kertas suara warna merah, baju warna pink, nomor 7 di tengah-tengah. Jangan lagi nengok kanan kiri, pokoknya nengok di tengah aja nomor 7. Setuju? Setuju. Jadi tidak tertukar lagi kelak tuh. Oke. Jadi Bapak Ibu ingat kertasnya warna merah. Kertas warna merah jangan boleh dikecek warna pink. Kalau warna pink tidak akan ketemu kertas warna itu. Jadi mungkin itu kata sambutan dan perkenalan. Bapak Sula, lah coblos nomor 7 lah. Bekasi Nah, ukutun pasar Karkap. Lah kesini kan jalan Palang Leteng. Leteng itu sana Mbak Uku. Itu Leteng itu kan pun pasar Karkap itu. Berkebun di Talang Leteng itu Mbak cerita dulu. Mbak waktu kami masih kecil Talang Leteng itu namanya Leteng itu orang pasar Kerkap berkebun di Talang Leteng itu nama sadaya Talang Leteng. Nah di sini tadi Elisa Hermasari ini anak Uku yang nomor 2 ya tulung nian jiwa cotingan 14 Februari milik siapa nomor berapa kedap aku jua nah itu
pedagang. Jadi itu pedagang stom. Jadi anak buah uku tuh hampir rata-rata tun itu. Jadi indokku tun sawai, yaitu di Seluma. Bak uku tun rejang, tun kap. Usaha kami ini di Kerkap ade, di Seluma juga ade. Kalau di Kerkap be usaha mak marah. Kalau di ini di Seluma be di Talo usaha bakku marah. Jadi itu harus 50-50. Jadi untuk karyawan juga 50% 50% juga itu. Jadi adik sana ya alhamdulillah ini tadi Elisa sudah menyampaikan bahwa ini kita tidak kerja lain, kerja besar. Tanggal